Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Susilawati dengan NIM 31/2018-020. Ada yang tahu apa itu kesalahan berbahasa? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan berbahasa. Jadi, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Sementara itu, kekeliruan adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kemudian, kesalahan berbahasa mengandung dua maksud utama. Yang pertama, untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk membuat atau menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai hakikat-hakikat proses belajar bahasa. Yang kedua, untuk memberikan indikasi kepada para guru bagian mana dari bahasa sasaran yang paling suka diproduksi oleh pelajar secara baik dan benar, serta tipe kesalahan mana yang paling mengurangi kemampuan pelajar untuk berkomunikasi secara efektif. Kemudian, perbedaan antara kesalahan performansi dan kesalahan kompetensi. Kesalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor kelelahan, keletihan, dan kekurangan perhatian. Kesalahan performansi. Kesalahan performansi ini yang merupakan kesalahan penampilan dalam beberapa kepustakaan disebut mistake. Sedangkan kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kaidah-kaidah bahasa yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar yang berkembang oleh bahasa kedua disebut dengan error. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dalam kesalahan berbahasa yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Kesalahan berbahasa yang pertama terdapat pada kata praktek dan jam, yang merupakan kata tidak baku. Kata praktek seharusnya ditulis praktik, dan perlu diingat dari kata tersebut, praktik praktikum dan bukan praktek praktekum. Sedangkan kata jam menunjukkan jangka waktu. Misalnya, Nana menyelesaikan lomba dalam waktu 1 jam 5 menit 30 detik. Dengan begitu, kata jam pada gambar jelas bukan menunjukkan waktu. Seharusnya kata jam diganti menjadi kata pukul yang merupakan menunjukkan waktu. Jadi kata jam kurang tepat penempatannya yang seharusnya menggunakan kata pukul. Kemudian kesalahan berbahasa yang kedua terdapat pada kata apotik. Dalam penulisan bahasa Indonesia, kata apotik merupakan kata yang tidak baku. Namun, karena kita tinggal dan berkewarganegaraan Indonesia, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut menyangkut kata baku dan tidak baku. Jadi, seharusnya penulisan apotik menggunakan kata yang baku yakni apotek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apotek berarti toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis dan rumah obat. Jadi, penulisan kata apotik adalah salah sehingga kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi apotek. Kemudian analisis kesalahan berbahasa selanjutnya yaitu terdapat pada kata di yang dipisah berfungsi sebagai preposisi atau kata depan yang menerangkan tempat atau waktu. Contohnya di tengah hari, di rumah. Nah, penggunaan kata di banyak dikacaukan karena mereka menganggap fungsinya sama saja. Pada kasus ini, dijual seharusnya ditulis bersambung karena maksudnya sebagai prefiks atau awalan demi menerangkan bahwa rumah tersebut dijual. Analisis kesalahan berbahasa selanjutnya terdapat kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan yang pertama yaitu penghilangan konjungtor dan. Konjungtor dan berfungsi sebagai penghubung dua satuan bahasa. Dengan tidak adanya konjungtor dan, maka makna kalimat
tersebut menjadi tumpang tindih. Dengan demikian, seharusnya perbaikannya adalah awali perjalanan Anda dengan doa dan patuhi aturan berlalu lintas. Kemudian, analisis kesalahan berbahasa yang selanjutnya terdapat pada kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar. Oleh karena itu, kata bis adalah kata yang tidak baku. Jadi kata yang baku adalah kata bus yang merupakan kata bakunya. Analisis kesalahan berbahasa selanjutnya terdapat kesalahan penghilangan arti gramatikal, yaitu penghilangan partikel lah. Partikel dalam kalimat imperatif berfungsi untuk menghaluskan nada perintah. Selain itu, terdapat kesalahan penghilangan morfem penuh, yaitu morfem penggunaan. Hadirnya morfem penggunaan berfungsi sebagai penjelas bahwa penggunaan telepon genggam sangat membahayakan konsentrasi pengendara. Dengan demikian, seharusnya perbaikannya adalah konsentrasilah dalam berkendara tanpa menggunakan telepon. Selanjutnya, analisis kesalahan berbahasa. Terdapat kesalahan penghilangan pada morfem kawasan dan tertib. Di antara morfem tersebut seharusnya dihadirkan morfem tata. Pengurangan tersebut menjadikan konstruksi kalimat kabur makna. Dengan demikian, harusnya perbaikannya adalah kawasan tata tertib lalu lintas. Selanjutnya, terdapat kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan pertama yaitu hilangnya morfem adalah dan preposisi dari. Preposisi adalah kata tugas yang merupakan morfem gramatikal. Kata tugas berfungsi sebagai penghubung pernyataan ini dan pernyataan penjelas. Dengan demikian, harusnya perbaikannya adalah tertib di jalan adalah cerminan dari berbudaya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.